Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Teacher Mikail ya. Hari ini kita membahas pembelajaran buku terakhir yaitu tematik 3D ya. Kalian bisa buka bukunya ya. Ini buku terakhir di semester 1. Ya, nanti kalau semuanya kita mengajar bahan untuk semesteran, kalau semuanya selesai kita syukuri, tetapi kalau tidak selesai nanti silakan kalian belajar di rumah ya dengan orang tua kalian masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan bahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 1 ya. Kalian bisa cek di halaman buku kalian pada halaman 3 ya. Di sini teacher sudah ringkas dengan secara detail sedetail mungkin ya. Pembahasan yang kita bahas yang pertama adalah bahasa Indonesia yaitu tentang kalimat saran ya. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya kalian pernah ya memberikan kalimat saran ya. Kalimat saran itu apa sih ya? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan atau untuk melakukan atau tidak melakukan ya. Biasanya kalimat saran itu bisa dituju oleh siapapun dan untuk siapapun ya semuanya ya. Orang tua memberi saran kepada anaknya ya, ataupun teman memberi saran kepada temannya ya. Biasanya orang yang telah memberikan saran atau orang yang diberikan saran biasanya orang tersebut melakukan sesuatu yang kurang bagus ya atau kurang baik. Makanya kita memberikan saran supaya mereka bisa melakukan sesuatu kegiatan itu bisa lebih baik lagi atau bisa menilai ataupun mengintervensi diri mereka sendiri lagi ya. Di sini ada sekilas cerita ya, kita nanti akan meminta kalian untuk memberikan suatu saran ya. Terlebih dahulu teacher akan menjelaskan di halaman 3, kalian bisa lihat ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, di situ teacher akan jelaskan sekilas tentang ringkasan materi tentang teks tersebut ya. Jadi dalam sebuah anggota keluarga tersebut ya, baik anggota keluarga siapapun ya, dalam rumahnya pasti mereka memiliki suasana rumah yang nyaman dan aman ya. Untuk mendapatkan rumah yang nyaman, semuanya pastinya anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Jika kewajiban itu sudah dijalankan dengan sebaik mungkin, maka akan terciptalah hubungan yang harmonis antara anggota keluarga ya. Jadi kita harus tahu kewajiban kita sebagai anak apa, kita juga orang tua juga harus tahu kewajiban kita sebagai orang tua apa dan lain sebagainya ya. Salah satunya di sini juga kita akan bahas tentang hak ya dari anak ataupun hak dari orang tua dalam anggota keluarga. Apa saja sih teacher hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga? Kalian bisa baca teks yang ada di buku tersebut ya. Hak anak biasanya dia pastinya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pakaian yang layak, kemudian mendapatkan makanan yang dibutuhkan dan sebagainya ya, mendapatkan pendidikan yang baik ya. Kemudian hak orang tua apa? Yang pastinya hak orang tua adalah dihormati oleh anaknya ya, dipatuhi apapun perintah oleh orang tuanya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi setiap anggota keluarga kita memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Ingat ya, ketika kita menjalankan hak dan kewajiban itu harus imbang supaya apa? Supaya terciptanya hidup yang harmonis ataupun hidup yang tentram ya. Oke, di situ juga ada sebuah cerita pada halaman berikutnya yaitu halaman 7 ya. Kewajiban menjaga kesehatan tubuh harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Yang menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan salah satunya adalah makan makanan yang bergizi, mandi teratur, berpakaian bersih, dan yang tidak lupa adalah istirahat yang cukup ya. Biasanya orang dewasa yaitu tidur
tersebut minimal 8 jam dalam waktu 1 hari. 1 hari itu artinya siang dan malam ya, dalam 24 jam tersebut. Jadi kita harus istirahat yang cukup supaya apa? Supaya kita mendapatkan tubuh yang segar kembali ya, supaya otak kita juga fresh kembali ya. Selain tidur yang cukup, ternyata untuk mendapatkan tubuh yang segar, ya, tubuh yang sehat itu salah satunya adalah dengan cara berrekreasi. Nah, ya, jadi untuk berrekreasi itu jangan digampangkan. Berrekreasi itu adalah salah satu bentuk dari menjaga kesehatan tubuh ya. Dan tapi jangan berrekreasi setiap hari ya, bisa berrekreasi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Kalian bisa aja keluarga kalian, terutama mama dan bapak kalian untuk berrekreasi. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menyegarkan otak kalian ya. Oke, di sini poin pembahasan kita adalah membuat kalimat saran ya. Kalimat saran tadi sudah dijelaskan ya, apa kalimat saran tersebut ya. Ingat, ketika kita memberikan kalimat saran ya, sebaiknya atau seharusnya kita menggunakan kata-kata sebaiknya atau seharusnya ya, dan ucapkan kalimat saran tersebut dengan santun dan dengan sopan. Contohnya ya, di sini saya akan ambil pembahasan kita, kalian bisa cek di halaman 4 ya. Keadaan suatu pagi di rumah Dedi sangat sibuk. Ayah menyiapkan kendaraan untuk bekerja, ibu menyiapkan sarapan pagi, Dedi bertugas menyapu lantai rumah makan. Meskipun sibuk, suasana rumah tetap damai. Apa sarannya agar suasana rumah Dedi tetap damai? Ya, kalian bisa memberikan saran kalian ya. Seharusnya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewajibannya masing-masing ya. Bisa dengan yang lainnya. Kita akan kasih contoh satu lagi soal. Namanya Andi membuang sampah sembarangan. Nah, apa kalimat saran yang baik untuk Andi? Ya, seharusnya Andi membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita menjadi bersih. Ya, sebaiknya Andi membuang sampah di tempat sampah supaya kita tidak mendapatkan bencana banjir. Banyak sekali kalimat saran yang bisa diungkapkan ya, sesuai dengan kondisi. Ya, jadi ketika kita memberikan kalimat saran, kita harus temukan terlebih dahulu topik permasalahannya. Ya, memberikan kalimat saran itu berarti kita membangun karakter orang tersebut supaya lebih baik lagi ya. Kalau orang tersebut sudah baik, maka kita beri saran ya. Kalau orang tersebut sudah baik, kita harus memberi kata-kata pujian, bukan kata-kata saran. Orang yang diberikan saran biasanya orang yang melakukan atau berbuat yang kurang bagus di mata masyarakat ataupun di mata orang lain ya. Nanti kalian bisa memberikan saran kepada siapa saja yang menurut kalian kurang bagus di mata kalian ya. Bisa memberikan saran untuk adik kamu, memberikan saran ke kakak, ke ayu, ataupun memberikan saran ke orang tua ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu PPKN, kewajiban dan hak berkaitan dengan pakaian ya. Kalian bisa dilihat buku kalian ya, di situ pada halaman 8. Nah, perhatikan ya, kita setiap anggota keluarga, terutama anak, itu memiliki kewajiban dan hak dalam khususnya berpakaian ya. Salah satunya, ingat ketika kita mau mendapatkan hak, dahulukan yaitu kewajiban ya. Terkadang kita lupa ya, kita meminta hak kita terlebih dahulu tanpa kita sadari kewajiban kita belum kita jalankan. Itu nggak bagus ya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, siswa teacher Mikail ya, teacher nggak mau atau teacher nggak suka kalau kalian meminta hak. Tiba-tiba kalian datang ke sekolah minta hak nilai, padahal kalian belum mengerjakan tugas yang teacher kasihkan. Tiba-tiba kamu datang ke sekolah minta dikasih sayangi, padahal jelas-jelas kamu datangnya terlambat terus. Salah ya, jangan terlebih dahulu
kewajiban kalian, baru hak tersebut kalian minta. Sama halnya seperti dengan berpakaian. Ya, kalian di rumah dengan orang tua kalian sering membantu mami papimu, kemudian menjaga adikmu, menemani adikmu belajar. Dengan itu, dengan kewajiban-kewajiban yang kalian sudah jalankan, maka orang tuamu dengan senang hati akan memberikan pakaian ke kamu, pakaian bagus. Wah, senang sekali, ya. Selain itu juga ada lagi, ya. Kalau kita sudah diberikan pakaian bagus oleh orang tua, kita harus mencucinya. Kemudian setelah dicuci kita harus menjemurnya, menggosoknya. Jangan dilimpahkan semua beban ataupun semua tanggung jawab kepada mamimu. Kasihan dong mamimu. Kalian memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk membersihkan juga pakaianmu sendiri. Ya, jadi untuk pakaian kita sendiri kita wajib menjaganya sendiri. Ya, salah satunya dengan cara menggosok, mencuci, menjemur. Ya, gunakan pakaian yang rapi, yang bersih. Ya, karena kenapa kalau kita tidak menggunakan pakaian yang bersih, ya, tidak menggunakan pakaian yang kering, itu akan menyebabkan iritasi pada kulit kita, yang bisa menyebabkan penyakit kulit pada tubuh kita. Ya, setelah kita menjalankan kewajiban, lalu kita mendapatkan hak. Ya, kita sudah mencuci, sudah menjemur pakaian, sudah menggosok pakaian, berarti kita berhak mendapatkan kasih sayang oleh orang tua. Kita berhak untuk diajak jalan-jalan oleh orang tua. Kita berhak untuk pergi atau mendapatkan pakaian baru lagi oleh orang tua. Ini sangat banyak hak kita terhadap pakaian. Ya, jadi itulah penjelasan kita tentang kewajiban dan hak. Nanti kalian baca-baca lagi. Mungkin penjelasannya teacher ambil di luar dari cerita yang ada di buku. Ya, intinya sama. Pembahasan kita yaitu kita membuat kalimat saran ataupun membuat menjelaskan kewajiban dan hak. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu menyanyikan sebuah lagu. Ya, silakan dibuka di buku kalian. Di situ ada lirik lagunya. Ya, sebelum teacher putar, ya, teacher nyanyikan, teacher mau putar lagunya dulu. Ya, kalian bisa ikut nyanyi. Ya, kalian bisa ikut nyanyi nanti. Ya, atau kalian bisa buka di YouTube. Ya, nanti di channel lain. Silakan dibuka dengan judul Nasihat Ibu Ciptaan Atik Mahmud. Ya, kita baca bareng dulu. Nasihat ibu, pesan ibu akan kuingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Nah, ya, nanti kalian bisa nyanyi praktekkan lagi di rumah, ya. Jadi ketika kalian mau menyanyikan lagu, ya, kalian bisa menyanyikan lagu dengan posisi duduk atau dengan posisi berdiri. Kalian bisa menyanyikan dengan suara yang lembut, suara yang yang sedang ataupun di suara yang lantang. Ya, nanti kalian silakan latihan di rumah masing-masing. Ya, bisa dibuka YouTube lagu Nasihat Ibu. Ya, kalian bisa praktekkan lagi. Ya, oke, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu matematika. Di sini kita akan bahas tentang dua bilangan dengan jumlah tertentu. Teacher sudah kasih contoh soalnya. Nomor 1 400 ditambah titik-titik 500. Berarti tugas kita adalah mencari titik-titiknya. Ya, ingat, berarti kita untuk menemukan titik-titik tersebut kita hanya menggunakan angka yang besar kemudian dikurangkan dengan angka yang kecil. Makanya ya, 500 dikurang 400 sama dengan 100. Berarti jawabannya 400 ditambah titik-titik 500 yaitu 100. Sangat mudah. Ya. Kemudian nomor 2, titik-titik ditambah 150 dikurang 300. Titik-titik ditambah 150 sama dengan 300. Kita sama saja kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. 300 dikurang 150
Kemudian yang nomor ketiga, tentukan bentuk penjumlahan berbeda dengan hasil berikut. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 800. Berarti berapa ditambah berapa yang hasilnya 800? Sangat mudah. Kalian bisa bervariasi menurut ide kalian. Bisa 400 ditambah 400, bisa 300 ditambah 500, bisa berapa? 100 ditambah 700, berapa yang sebaliknya? Oke, di sini teacher akan tambahkan 100 ditambah 700. Ya, hasilnya 800. Nah, mudah. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke WA teacher. Kalau ada masalah tulis akan dicek saya kelas 10. Oke, thank you so much. Goodbye.